Ayat hari ini adalah Mazmur 4, ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah, persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Tuhan memandang dunia yang telah diciptakannya dan berfirman, sungguh amat baik. Lalu ia menamai sebuah taman di dalamnya, Eden. Jika kita melihat arti kata Eden, ia bermakna sukacita, kegembiraan, dan kelimpahan. Tuhan tidak hanya memandang ciptaannya dengan sukacita, tetapi ia sendiri menamai taman itu sukacita. Artinya, dunia ini pada mulanya adalah tempat yang penuh dengan sukacita, sebuah ruang yang dianugerahkan dalam kegembiraan. Namun, jika kita merenungkan realitas kita hari ini, kita dapat melihat bahwa kita telah kehilangan sukacita ini dalam banyak hal. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, kita menjadi jauh dari Eden. Inilah realitas kita, sebuah kenyataan yang jauh dari sukacita. Di tengah kekhawatiran ekonomi, kelelahan dalam hubungan antar manusia, masalah kesehatan, dan kejenuhan dalam iman, kita semakin menjauh dari sukacita. Kalau begitu, apakah sukacita yang dianugerahkan Tuhan sejak semula itu kini mustahil untuk kita peroleh kembali? Tentu saja tidak. Nas hari ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud ketika ia melarikan diri dari putranya Absalom dan dikenal sebagai doa yang merupakan kelanjutan dari Mazmur pasal 3. Daud, yang seharusnya berada dalam kelelahan fisik, kehancuran batin, dan ketidakberdayaan rohani, justru menaikkan pengakuan iman seperti ini. Mari kita baca bersama firman dari Nas hari ini. Ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Daud berada dalam situasi di mana ia sama sekali tidak dapat menemukan sukacita. Namun, pengakuan yang keluar dari bibirnya adalah sukacita yang lebih banyak. Ketika kita menelusuri makna asli dari kata sukacita di sini, kita menemukan bahwa itu bukan sekadar kegembiraan sesaat. Ini bukan perasaan senang yang sementara, melainkan sebuah kepuasan dan damai sejahtera mendalam yang lahir dari hadirat Tuhan. Itulah makna kata sukacita dalam ayat 8 ini. Kepuasan batin yang datang dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan adalah hakikat sukacita yang Daud sebut sebagai sukacita yang lebih banyak. Di sini, ada dua hal yang harus kita ingat. Pertama, sukacita yang dibicarakan Daud berbeda dengan sukacita duniawi. Ini bukanlah sukacita yang berasal dari materi, kehormatan, atau pengetahuan, melainkan sukacita yang melampaui semua itu. Kedua, sukacita yang diakui Daud adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya ia mengungkapkannya dengan berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Sukacita yang datang dari Tuhan yang kekal akan menjadi sukacita yang kekal. Sukacita yang kita butuhkan dan harus kita pulihkan tidak dapat ditemukan di dunia. Kita harus mencarinya dari Tuhan. Ketika sukacita yang berasal dari Tuhan yang kudus dan kekal ada di dalam hati kita, sukacita kita menjadi sukacita yang istimewa dan abadi. Hanya Tuhan yang dapat memberikannya ke dalam hati kita. Daud sedang mengakui fakta ini. Ia seolah berkata, sukacita bukanlah tentang situasi atau kondisi, melainkan anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa mencapai sukacita dan iman seperti ini? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Mazmur pasal 4 merupakan satu kesatuan dengan Mazmur pasal 3. Secara khusus, Mazmur pasal 3 dijuluki sebagai Mazmur pagi. Jika kita lihat Mazmur 3 ayat 6, dikatakan, Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun. Ini menggambarkan suasana bangun di pagi hari. Sementara itu, Mazmur pasal 4 dalam ayat 9 diungkapkan dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Ini menggambarkan suasana saat hendak tidur di malam hari. Karena itu, sering dikatakan bahwa Mazmur pasal 3 adalah Mazmur pagi, dan Mazmur pasal 4 adalah Mazmur malam.
Di pagi hari saat memulai hari, Daud berada di tengah cemoohan, celaan, dan kelelahan. Oleh karena itu, ia memulai harinya dengan permohonan, dengan mencari Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu di tengah penderitaan, Daud mengakui Tuhan sebagai perisai, kemuliaan, dan yang mengangkat kepala. Ia bersaksi, Tuhan menopang aku. Dan akhirnya ia yakin bahwa Tuhan akan menjawab ketika aku berseru kepadanya. Ia menantikan penghakiman Tuhan yang adil sambil berseru kepada Allah kebenarannya. Doa Daud yang dimulai dengan keluh kesah berlanjut menjadi pengakuan pujian dan akhirnya berakhir dengan pengakuan iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya sebagian penafsir Alkitab menyebut Mazmur pasal 4 sebagai Mazmur kepercayaan. Meskipun awalnya ia berada dalam kesulitan dan penderitaan, ia ninggalkan Tuhan. Pada akhirnya, ia menutup harinya dengan iman dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Puncak dari pengakuan iman itu ada pada firman di ayat 8 dan 9 yang kita baca hari ini. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Meskipun Daud menghadapi malam penderitaan, ia tidak melewati malam keputusasaan. Di dalam doa, Daud perlahan-lahan melampaui ketakutannya, menemukan sukacita, dan ia merasakan sukacita yang lebih dalam daripada panen yang melimpah. Daud menyebutkan dua hal yang melambangkan kelimpahan duniawi, yaitu gandum dan anggur. Itu adalah simbol kepuasan manusia yang paling utama. Gandum yang melimpah dan anggur yang baru. Namun Daud berkata, sukacita yang Tuhan berikan lebih besar daripada saat semua itu melimpah. Sukacita yang diberikan dunia bersifat kondisional, tetapi sukacita yang diberikan Tuhan bersifat relasional. Jika kita lihat ayat 4 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Di sini, seorang yang dikasihinya berarti orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang beriman kepadanya. Dan kata telah memilih, mengandung makna telah memisahkan, atau telah menjalin hubungan perjanjian yang intim. Alkitab senantiasa menekankan sukacita relasional seperti ini. Pemulihan Ayub, nyanyian Habakuk, dan surat-surat Paulus, semuanya bermuara pada sukacita yang lahir dari pengenalan yang utuh akan Tuhan dan keyakinan akan hubungan dengannya. Sukacita sejati kita terletak pada hubungan yang kita nikmati dengan Tuhan. Bukankah itu juga tema pertama dari retret iman kita kali ini? Kehidupan yang menghidupkan. Spiritualitas kita dimulai dari hubungan. Semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, semakin besar kelimpahan yang ditambahkan ke dalam hidup kita. Orang yang diberi sukacita oleh Tuhan adalah orang yang berada dalam hubungan perjanjian. Orang yang mengakui iman dan memiliki kepastian keselamatan. Orang yang mengalami hubungan ini dengan lebih intim. Mereka tidak akan pernah kehilangan sukacita. Dalam situasi dan kondisi apapun, sukacita mereka tidak akan terampas, sehingga mereka dapat berbaring dan tidur dengan tenang di malam hari. Sukacita yang Tuhan berikan bukanlah tentang keadaan. Sukacita itu datang dari kepercayaan yang berakar pada Tuhan. Jika kita benar-benar ingin memulihkan sukacita, kita harus meneguhkan kembali hubungan perjanjian kita dengan Tuhan. Calvin, dalam karyanya Institutes of the Christian Religion, berkata, sukacita adalah buah dari keyakinan keselamatan yang Tuhan tanamkan di dalam jiwa. Bahkan di tengah penderitaan, kesakitan, dan kesusahan, ketika kita dengan jelas menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa kita dan Yesus adalah sahabat kita, serta kita berada dalam kepastian keselamatan, kita akan mengenal sukacita sejati yang melampaui situasi dan kondisi, dan kita dapat bersaksi seperti Daud. Sukacita yang dialami dalam hubungan perjanjian dan pengakuan iman ini diberikan kepada orang Kristen hari ini sebagai buah roh. Secara khusus, sukacita ini sangat terkait dengan kedamaian batin. Daud berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Kata tentram di sini sangat erat kaitannya dengan kata yang kita kenal baik, yaitu shalom. Shalom adalah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan yang kudus dan kekal. Oleh karena itu, dalam Yohanes pasal 14, Yesus menjanjikan Roh Kudus, Sang Penghibur, dan berbicara kepada murid-muridnya tentang damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ketika Roh Kudus datang, kita akan menikmati damai sejahtera yang tidak bisa dinikmati di dunia. Kita menikmati damai sejahtera sebagai buah roh. Hari ini, di dalam Kristus, melalui Roh Kristus, kita dapat tinggal dalam sukacita yang sejati. Jemaat yang terkasih,
Doa yang kita panjatkan hari ini dalam nama Yesus adalah sederhana. Tuhan, pulihkanlah sukacita di dalam hatiku. Kita memintanya seperti ini kepada Allah Bapa yang mengasihi kita. Kita harus ingat bahwa sukacita yang Tuhan berikan adalah kedamaian batin, kepuasan, dan karunia yang tidak dapat diberikan oleh kelimpahan atau kesuksesan duniawi, melainkan hanya dapat dianugerahkan secara langsung oleh Allah Bapa. Sukacita ini tidak akan hilang bahkan di tengah penderitaan. Sebaliknya, semakin kita mengenal dan memahami kasih Allah Bapa, sukacita itu justru akan memperkokoh iman kita. Mengapa iman kita menjadi lebih kuat saat melewati penderitaan? Karena kita menjadi lebih mengenal Tuhan. Sungguh, Bapakku adalah Allah. Sungguh, Bapakku, Allahku adalah Rajaku, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melampaui segala kelimpahanku dan segala masalahku. Kita mengalaminya di tengah penderitaan. Kita menyadarinya di tengah penderitaan. Karena kita semakin mengenal Tuhan, dan karena kita berdiri dalam hubungan perjanjian yang semakin erat dengannya, iman kita menjadi kokoh, dan sukacita serta syukur yang melampaui keadaan pun memenuhi kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, marilah kita memanggil Allah Bapa. Mari kita mengenal Allah Bapa, dan marilah kita percaya dan mengaku iman kita kepada Allah Bapa. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar sukacita yang dinyanyikan Daud, sukacita Tuhan yang lebih besar daripada gandum dan anggur dunia, akan meluap di dalam hati kita yang berdoa.